sudah mata pelajaran yang terakhir ya. Tetap semangat anak-anak ya. Ya, Bu. Ya. Izin kemana ya? Izin ikut orang tuanya, Bu, buat kota. Oh iya. Baiklah, untuk sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, yang sudah menjelang sore hari, yang sudah mata pelajaran ini sudah jam terakhir ya anak-anak. Maka dari itu, baiklah langsung kita mulai aja ya. Ibu di sini akan menampilkan sebuah video. Sambil menunggu videonya jalan, silakan anak-anak duduk di kelompoknya masing-masing. Coba kalian lihat apa yang sedang dilakukan anak-anak tersebut. Meniup balon. Kemudian balon itu diisi dengan gas. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini mengenai gas. Nah, yang akan kita pelajari hari ini ialah teori kinetik gas. Sebelum itu, baik kita lihat dulu kata kunci teori kinetik gas. Anak-anak pasti sering mendengarkan apa itu dengan kinetik. Ada yang tahu kinetik itu apa? Apa kinetik itu? Gerak. Nah, gerak berarti yang hari ini kita akan pelajari itu gas yang bergerak. Ya, benar sekali. Gas yang bergerak. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu menjelaskan teori kinetik gas dan karakteristik gas pada ruangan tertutup. Kemudian yang kedua menganalisis penerapan hukum Gay-Lussac dalam menyelesaikan gas tertutup. Tadi kita sudah lihat di video yang pertama tadi itu tentang meniup balon. Nah, itu ada gasnya kan anak-anak? Ya. Nah, untuk mempelajari teori kinetik gas ini ada karakteristiknya, sifat dari gas itu, yang idealnya itu seperti apa? Karena pada kenyataannya kita itu tidak mungkin menghitung atau mempelajari gas itu. Maka dari itu gas yang akan dipelajari itu ada yang karakteristiknya, yang idealnya itu seperti apa? Nah, yang pertama itu bisa kalian lihat pada slide, yaitu jumlah partikelnya sangat banyak. Berarti ya kalian bisa rasakan sendiri kan, jumlah partikel gas itu sangat banyak kan sekarang, apalagi yang kita hirup oksigen kan. Yang kedua itu partikel gas bergerak bebas dengan laju dan arah yang beraneka ragam. Berarti dia geraknya acak serta memenuhi hukum gerak Newton. Nah, syaratnya itu harus memenuhi hukum gerak Newton. Kemudian yang ketiga itu partikel gas tersebar merata pada seluruh bagian ruangan yang ditempati. Ya, kan itu sifat gas kan, menempati semua ruangan. Yang keempat itu tidak ada gaya interaksi antar partikel. Itu artinya itu partikel, pokoknya gas ideal itu partikelnya bertumbukan dengan lenting sempurna. Kemudian yang kelima itu jenis tumbukan yang terjadi itu. Nah, itu tadi yang disebutkan oleh Ibu, lenting sempurna. Kemudian yang keenam itu ukuran partikel gas itu sangat kecil. Menurut kalian partikel gas itu kecil tidak? Kecil. Bisa dilihat ya dengan kasat mata. Baiklah. Teori yang mendasari kinetik gas. Yang pertama yang akan kita pelajari tentang hukum Gay-Lussac. Oke, kita akan melakukan demonstrasi sederhana. Ini apa anak-anak? Soda, minuman soda. Ibu tanya, volumenya sekarang tetap tidak? Tetap. Tetap kan? Segini ya? Berapa
350 mili. Ya. Ya. Sekarang coba kita kuncang. Nah, dikuncang ya. Apa yang kalian lihat? Ada gelembung-gelembung. Nah, itu volumenya tadi tetap ya, walaupun ada gelembung. Tetapi karena ibu kuncang berarti botol ini mengalami yang namanya peningkatan tekanan. Kan ibu dari tadi ibu kuncang berarti tekanannya bertambah. Ya kan? Kemudian karena adanya gelembung, berarti kemungkinan besar suhunya itu naik. Nah, itulah yang dinamakan dengan hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac itu volume gas pada ruangan tertutup, ini ruangan tertutup kan? Ya. Nah, itu konstan, tetap tidak berubah. Tekanan gas, nah dari tekanan gasnya tadi kan dari diam bergerak berarti bertambah. Kemudian suhunya juga bertambah karena dikuncang. Ini terlihat ada dari gelembungnya yang naik. Nah, itulah yang dinamakan dengan hukum Gay-Lussac. Berarti pada hukum Gay-Lussac itu tekanan yang dimiliki berbanding lurus dengan suhu. Nah, itu tadi hukum Gay-Lussac. Volumenya konstan kan, volumenya tidak berubah. Berarti tekanan tadi berbanding lurus dengan suhu. Nah, apa kita buat persamaannya itu P per P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Baiklah, selanjutnya itu. Nah, ini ada salah satu contoh soalnya. Bisa dibaca, anak-anak? Ya. Nah, itu diketahui gas memiliki tekanan awal P1. Baiklah, anak-anak bisa dilihat kan? Itu salah satunya, salah satu contoh soalnya. Diketahui sebuah gas memiliki tekanan awal sejumlah P. Nah, berarti kita tulis dulu ya, diketahui. P1-nya sama dengan P. Kemudian, apalagi itu ada anak-anak? Sementara suhu awalnya adalah T. Nah, berarti T1-nya sama dengan T. Kemudian gas itu mengalami perubahan tekanan menjadi 6P. Berarti mengalami penambahan tekanan. Itu berarti P2-nya sebesar 6P. Berapakah suhu gas tersebut sekarang? Berarti yang ditanya itu suhu T2 ketika tekanannya itu sama dengan 6P. Kita tulis dulu ya, P1-nya berarti sama dengan T, kemudian P2-nya sama dengan 6P. Yang ditanya berarti T2. Kalau dilihat dari soalnya ini termasuk hukum apa kira-kira? Nah, benar anak-anak, hukum Gay-Lussac. Berarti kita gunakan persamaan yang tadi ya. P1 Sama dengan T1 sama dengan P2 per T2. Nah, ini tinggal kalian masukkan saja ya. Ya. P1-nya tadi berapa? P. T1 T. P2-nya 6T. P. Per T2 yang ditanya. Berarti P2-nya itu sama dengan 6T. Iya. Berarti mengalami penambahan suhu sebanyak 6T. Nah, sampai di sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan mengenai hukum Gay-Lussac dan gas ideal? Enggak ada. Baiklah anak-anak, Ibu akan memberikan satu soal yang bisa kalian kerjakan di dalam kelompok kalian masing-masing. Kalian sudah berada di dalam kelompok masing-masing kan? Bisa terlihat tidak anak-anak? Maaf ya tulisannya. Bisa. Ya, baiklah, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu karena ini cuma 1 menit ya, satu soal. Ibu kasih waktu kira-kira 2 menit lah. Beri waktu 2 menit untuk mengerjakannya di dalam kelompok. Ibu harap di kelompok harus saling membantu dalam mengerjakan.
Baiklah, di sini kelompok Nobita akan mencoba untuk mengerjakan satu soal yang tadi. Nobita akan mengerjakan, diwakili oleh Nobita kelompoknya. Kita lihat bagaimana kelompok Nobita, hasil diskusi dari kelompok Nobita. Anak-anak yang lain tolong diperhatikan ke depan ya, sambil melihat hasil pekerjaan diskusi kalian di kelompok masing-masing. Ada yang jawabannya berbeda dari Nobita? Sama. Oh, berarti semuanya sudah sangat memahami ya. Ibu sangat senang sekali anak-anak ini ternyata sangat pintar-pintar semua. Baiklah, kita bahas ya. Suatu gas dengan volume konstan. Nah, itu sudah ditulisnya volume konstan. Ini pasti hukum Gay-Lussac. Ya. Kemudian tekanan awal 2 atm. Tekanan awalnya itu 2 atm. Kemudian apa ini? Tekanan akhirnya berarti P2. P2-nya 4. Kemudian ada lagi suhu akhir gas tersebut ada 200 K. Oh, berarti P2-nya itu 200 Kelvin. Sekarang yang kita cari berarti T1. Sudah benar ini? Kira-kira sudah benar semua? Benar. Baiklah anak-anak, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok Nobita. Mengerjakan soal dengan baik dan benar. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada tidak yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Baiklah, Juliana. Oke, jadi yang sudah kita pelajari hari ini yaitu hukum Gay-Lussac, di mana volume gas yang berada pada ruangan tutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Nah, ya. Tepuk tangan untuk Juliana. Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini mengenai hukum Gay-Lussac. Berarti P-nya itu konstan. Tekanannya bertambah, maka suhunya bertambah. Dengan cara ruangannya terisolir, tertutup. Ya. Baiklah, anak-anak, sampai di sini proses pembelajaran kita hari ini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak? Dari gas ideal tadi sampai ke tentang apa? Hukum Gay-Lussac. Tidak. Nah, baiklah, untuk pekerjaan rumahnya nanti Ibu kirim ke link Google Form-nya ke grup WA kalian ya. Tolong dikerjakan dengan baik. Kalau seandainya ada yang soalnya ada yang kurang begitu mengerti, silahkan ditanyakan dengan Ibu ya. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.